Perhatian, selama perjalanan wisata religi tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mengecek suhu tubuh Anda, dan memakai hand sanitizer atau mencuci tangan. Mari jaga diri kita dan orang lain di sekitar kita dari penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wisata religi Jelajah Masjid Kuno banyak sekali peminatnya, karena memang kami mengajak kepada majelis taklim, musola, majelis taklim masjid, dan juga majelis taklim di tingkat kelurahan, tingkat kota, dan juga masyarakat untuk ayo kita bersama-sama untuk berziarah keliling Masjid Kuno, karena memang di kota Cirebon sangat terkenal masjid-masjid kunonya. Para wisata akan kami ajak, yang pertama akan mengunjungi Masjid Abang, Masjid Pangeran Panjunan yang dibangun oleh Syarif Abdurrahman, salah seorang putra dari Kesultanan Baghdad yang memang belajar ke Syekh Nurjati, kemudian diperkenalkan oleh Syekh Nurjati kepada Pangeran Cakrabuana, dan selanjutnya Pangeran Cakrabuana meminta kepada Syarif Abdurrahman untuk berdakwah. Maka beliau kemudian membangun masjid yang diberi nama Masjid Panjunan. Selanjutnya peserta akan kami ajak ke Masjid Jagabayan, masjid yang memang tersembunyi karena berada di samping beberapa pertokoan di Jalan Pasuketan ke arah Jalan Karanggetas dan Jalan Pekiringan. Tepatnya sebelum lampu merah, kita akan berhenti, kemudian kita akan masuk ke Masjid Jagabayan. Masjid Jagabayan ini dulunya adalah tempat pos jaga para prajurit Kesultanan Cirebon, yang kemudian mereka membuat masjid untuk menjaga keamanan dan juga untuk sholat 5 waktu. Masjid Jagabayan ini menjadi sangat khas karena terkenal dengan adanya sodakoh minyak lentik ya, atau minyak goreng ya. Karena masyarakat lebih mengenal minyak lentik, yang itu biasanya dibawa oleh para peziarah yang akan ke Masjid Jagabayan dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan barokah dari amal yang telah mereka berikan. Kemudian para peserta akan kami ajak juga mengunjungi Masjid Pakungwati. Ini merupakan masjid terakhir yang dibangun oleh Kesultanan Cirebon, karena sebelumnya sudah ada Masjid Merah, Masjid Panjunan, Masjid Pangeran Kejaksan, dan juga Masjid Pejagrahan. Masjid Pakungwati ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati setelah dia pulang dari Demak, dan kemudian membangun sebuah masjid yang cukup besar sebagai pusat dakwah, pusat ibadah, dan juga sebagai pusat, salah satunya pusat untuk memerintah Kesultanan Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Masjid Pakungwati ini kemudian orang mengenalnya yaitu dengan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Di masjid ini banyak sekali rahasia yang belum terungkap. Selanjutnya peserta akan kami ajak ke Masjid Pejilagrahan. Masjid Pejilagrahan ini adalah masjid yang paling tua karena dibangun sejaman dengan berdirinya Keraton Pakungwati oleh Pangeran Cakrabuana. Masjid Pejilagrahan yang letaknya di samping Keraton Pakungwati ini memiliki keunikan karena memiliki sumber air yang tidak pernah habis. Bahkan dari hasil penelitian beberapa perguruan tinggi menginformasikan bahwa 2 sumur, yaitu sumur lanang dan sumur wadon di Masjid Pejilagrahan itu, di bawahnya ternyata terdapat air yang mengalir, yaitu aliran sungai dari Gunung Cermai. Masjid Pejilagrahan juga sebagai masjidnya Kesultanan Cirebon, yaitu Keraton Pakungwati. Terakhir peserta akan kami bawa ke Tajuk Agung Pangeran Kejaksan.
Tajuk Agung Panggilan Kejaksaan ini didirikan oleh Pangeran Syarif Abdurrahim, adik kandung dari Pangeran Syarif Abdurrahman. Di Kejaksaan, Syarif Abdurrahim kemudian berdakwah dengan membangun masjid, dan sampai hari ini masjid itu terkenal dengan tradisi Rajaban. Jadi setiap tanggal 20 Rajab itu ada pembacaan berjanji, pembacaan kitab-kitab lain, dan juga tawasulan ya. Tawasulan yang kemudian di situ memiliki ciri khas. Ini sangat menarik karena memang selama ini belum pernah terungkap tentang masjid-masjid kuno tersebut. Ya, untuk itu kami mengajak silakan Anda untuk bisa bergabung, bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk pemesanan tiket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.